Pernah kebayang nggak sih apa yang ada di pikiran seorang dokter ahli dari Belanda waktu dia lagi berkunjung ke Indonesia? Ternyata bukan cuma soal keindahan alam atau makanan enak. Waktu dia mampir ke unit cuci darah, dia ngelihat sesuatu yang bikin kaget. Sesuatu yang jadi awal dari obrolan penting yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, jadi ceritanya dia nanya satu hal yang simple tapi nusuk banget. Dia tanya, pasienmu kok muda-muda? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini pengamatan tajam yang jadi inti masalahnya. Kenapa ya pasien gagal ginjal di Indonesia rata-rata usianya jauh lebih muda dibanding di Eropa? Nah, misteri inilah yang akan coba kita pecahkan bareng-bareng. Dan ternyata, dokter ini nggak cuma nanya. Selama 8 hari dia di sini, dia ngamatin kehidupan kita sehari-hari. Dan dia mulai nemuin jawabannya. Menurut dia, ada 4 faktor gaya hidup yang jadi biang keladi utamanya. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini mungkin yang paling jelas buat kita semua, makanan. Si dokter ini komen, makanan di sini tuh rasanya kalau nggak asin banget, ya manis banget. Beda jauh sama makanan di Eropa yang cenderung lebih plain atau hambar. Menurut dia, ini tuh kayak ngasih kejutan yang terus-terusan ke sistem tubuh kita. Yang kedua, soal aktivitas fisik, atau lebih tepatnya kurangnya aktivitas fisik. Dia tuh sampai heran ngelihat kita mau ke warung depan kompleks saja naik motor. Pemandangan jalan yang isinya motor semua, penuh sesak kayak semut, itu kontras banget sama di negaranya, di mana orang lebih biasa jalan kaki atau naik sepeda. Istilahnya mager lah. Faktor ketiga yang dia soroti itu kebiasaan tidur kita. Coba dia perhatiin, di sini kan toko-toko atau warung makan jam 10 malam tuh masih pada buka, masih rame. Bandingin sama di Belanda atau Jepang, jam 6 atau 8 malam tuh jalanan udah sepi. Nah, kebiasaan begadang ini ternyata dampaknya gede banget. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tingkat stres yang tinggi. Dia kaget banget pas dengar kalau seorang dokter di Indonesia itu bisa praktek di 3 rumah sakit berbeda dalam satu hari. Beda banget sama di sana, di mana satu dokter ya fokus di satu tempat. Selesai kerja ya udah waktunya buat keluarga. Budaya kerja kita yang penuh tekanan ini jadi faktor penutupnya. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di Belanda, orang biasanya makan berat atau warm meal itu cuma sekali sehari. Sisanya ya makanan ringan kayak yogurt atau salad. Kalau di Indonesia gimana? Pagi sarapan soto, siang makan nasi padang, malam makan rawon atau nasi goreng. 3 kali makan berat, kebayang nggak tuh beban kerjanya buat organ-organ tubuh kita? Perbedaan drastis inilah yang bikin dokter itu shock. Oke, kita udah lihat 4 biang keladi dari gaya hidup kita. Sekarang, waktunya kita kenalan lebih dekat sama korbannya, pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja non-stop di dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Kita sering banget loh ngelupain organ ini, padahal perannya itu vital banget. Jadi, apa aja sih kerjaan ginjal? Singkatnya, ada 6 tugas super penting yang menopang hidup kita. Dia nyaring racun sisa metabolisme, ngatur keseimbangan air di tubuh, ngontrol tekanan darah, bantu produksi sel darah merah biar kita nggak lemes, aktifin vitamin D buat tulang, dan nyeimbangin elektrolit kayak natrium dan kalium. 6 tugas berat ini dilakuin setiap detik, tanpa kita sadari sama sekali. Luar biasa kan? Kita udah tahu kan betapa hebat dan beratnya kerja ginjal. Lalu gimana jadinya kalau pahlawan super di dalam tubuh kita ini nggak sanggup lagi ngejalanin tugas-tugasnya? Nah, ini dia konsekuensinya. Gagal ginjal itu, ya definisinya sesimpel itu. Sebuah kondisi di mana ginjal udah angkat tangan, udah nggak mampu lagi melakukan 6 fungsi vital yang barusan kita bahas. Ini bukan cuma fungsinya menurun sedikit ya, tapi benar-benar gagal total. Dan begitu ginjal gagal, efek dominonya itu ngeri banget. Kalau dia gagal nyaring limbah, racun bakal numpuk di darah, bikin kita bingung, bahkan badan bisa bau seperti urin. Kalau gagal ngatur cairan, kaki bengkak, dan yang paling parah, cairan bisa banjir ke paru-paru. Kalau gagal ngontrol tekanan darah, risiko stroke dan serangan jantung meroket. Setiap fungsi yang gagal bakal nimbulin bencana baru buat tubuh kita. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, loh kalau tulang patah aja bisa nyambung lagi, kok ginjal yang rusak nggak bisa benerin dirinya sendiri? Ini pertanyaan yang penting banget, dan jawabannya ada di sifat sel ginjal itu sendiri. Analogi dari Dr. Deksa ini benar-benar kena banget. Sel ginjal yang udah rusak itu ibaratnya kayak jaringan parut di kulit atau keloid. Dia nggak bisa balik lagi jadi sel yang normal dan berfungsi. Dia nggak bisa beregenerasi. Nah, ini poin kuncinya. Kerusakan ginjal itu sifatnya permanen. Inilah kenapa pencegahan itu jadi satu-satunya jalan. Oke, kita udah cukup ngebahas yang serem-serem, kita udah paham masalahnya, dan tahu seberapa serius ini. Tapi jangan panik, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan buat mencegahnya? Ini dia panduan buat melindungi ginjal kita.
Langkah paling pertama dan paling fundamental adalah mengubah cara kita berpikir. Banyak banget dari kita yang punya mindset, santai aja, kalau sakit kan ada BPJS. Nah, mindset pasrah ini bahaya banget. Kita harus bergeser ke pemahaman kalau kesehatan itu tanggung jawab pribadi. Tugas kita bukan tugas negara atau asuransi setelah kita terlanjur sakit. Ini dia langkah-langkah nyata yang bisa langsung kita terapkan. Pertama ya jelas, lawan 4 biang keladi yang tadi kita bahas, kurangi asin dan manis, lebih banyak gerak, tidur yang cukup, kelola stres. Kedua, minum air yang cukup, apalagi pas cuaca panas atau habis olahraga. Ketiga, hati-hati sama obat pereda nyeri jenis NSAID, kayak ibuprofen, jangan dikonsumsi terus-terusan dalam jangka panjang. Dan yang paling gampang, lakukan screening rutin, tes urin sederhana aja udah bisa ngasih gambaran awal kesehatan ginjal kita loh. Analogi ini pas banget buat ngejelasin kenapa kita harus makan pelan-pelan pas buka puasa. Coba bayangin, ginjal kita udah istirahat belasan jam, terus tiba-tiba langsung dihajar makanan berat. Ya kaget lah. Sama kayak karyawan yang lagi santai tiba-tiba dikasih setumpuk kerjaan. Dia pasti bakal protes. Protesnya ginjal ini bisa berupa rasa nggak nyaman atau tiba-tiba jadi pengen buang air kecil terus. Jadi kasih dia waktu buat adaptasi ya. Setelah kita ngobrol panjang lebar, dari pengamatan dokter Belanda, cara kerja ginjal yang luar biasa, sampai gimana cara menjaganya, kita sampai pada satu kesimpulan akhir. Satu pesan inti yang harus kita pegang erat-erat. Pada akhirnya, inilah kebenarannya. Kesehatan itu tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab dokter, rumah sakit, apalagi asuransi. Semua itu dimulai dari pilihan makanan di piring kita dan keputusan buat gerak, bukan cuma rebahan. Jadi pertanyaan kuncinya sekarang bukan lagi, kenapa pasiennya muda-muda? Tapi, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk memastikan kamu tidak menjadi bagian dari statistik itu?